Harga pemain zaman sekarang udah makin gak ngotak. Kalau dulu di tahun 2009 dengan uang 94 juta euro, Real Madrid bisa dapetin seorang Cristiano Ronaldo. Bukan Ronaldo yang masih bocah, tapi Ronaldo yang udah jadi monster, yang udah menangin Ballon d'Or, yang udah jadi pemain terbaik dunia dan bikin pertahanan lawan ketakutan setiap minggu. Tapi sekarang coba lihat deh realita sepak bola modern. Kadang dengan harga 50-80 juta euro aja bisa buat beli pemain yang namanya belum terlalu dikenal dunia. Bahkan pemain seperti Morgan Rogers, Elliot Anderson, atau yang terbaru Yan Diomande bisa punya harga yang bikin banyak fans geleng-geleng kepala. Dari situ muncul satu pertanyaan, loh kok bisa? Emangnya mereka lebih hebat daripada Ronaldo atau Zidane? Jawabannya jelas salah. Masalahnya sepak bola sekarang emang udah berubah daripada yang dulu. Harga pemain zaman sekarang udah masuk level yang sangat berbeda. Nah, kita bakalan kupas tuntas alasannya di video kali ini. Yang pertama, karena uang di sepak bola zaman sekarang udah jauh lebih banyak. Nah, kalau dulu klub sepak bola emang udah kaya banget, tapi sekarang sepak bola udah berubah jadi industri raksasa. Uang dari hak siar, sponsor, merchandise sampai media sosial semuanya naik drastis. Apalagi klub-klub Premier League. Mereka punya pemasukan yang gila-gilaan. Makanya dengan angka 50 juta euro zaman sekarang udah nggak terdengar seaneh dulu. Kalau dulu 50 juta euro terasa mahal banget. Tapi kalau sekarang 50 juta euro terdengar angka yang sangat biasa. Yang kedua, klub sekarang beli masa depan, bukan cuma kemampuan zaman sekarang. Ini yang biasanya bikin banyak fans bingung. Kenapa pemain yang belum terkenal harganya jauh lebih mahal? Karena klub sekarang nggak cuma melihat, dia bagus nggak sekarang, tapi mereka melihat dia bisa jadi apa 5 tahun lagi. Kalau dia bakalan jadi pemain hebat, klub pasti bakalan untung banyak. Misal nih, ada pemain umur 19 tahun atau 20 tahun. Hari ini mungkin belum sehebat Ronaldo, tapi kalau secara statistik, fisik, dan potensinya kelihatan luar biasa, klub bisa rela bayar mahal. Karena mereka berharap pemain itu bisa jadi bintang besar di masa depan. Yang ketiga, karena Premier League bikin standar harga naik. Salah satu penyebab harga pemain makin mahal adalah Liga Inggris. Kenapa? Karena uang di sana peredarannya luar biasa besar. Sekarang nggak cuma MU, nggak cuma Liverpool atau Manchester City yang punya banyak uang. Klub seperti Aston Villa, Newcastle, atau klub papan tengah lainnya juga bisa mengeluarkan puluhan juta euro. Akibatnya harga pemain otomatis ikut naik. Yang keempat, pemain muda Inggris punya harga ekstra. Nah, ini nih yang paling menarik. Pemain Inggris sering punya harga lebih tinggi dibanding pemain dari negara lain. Kenapa? Karena klub Premier League membutuhkan pemain lokal untuk memenuhi aturan skuad. Jadi, kalau ada pemain Inggris muda yang punya potensi, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Bukan cuma karena skillnya, tapi juga karena status dan kebutuhan klub. Yang kelima, semua klub zaman sekarang punya scouting yang makin canggih. Dulu mencari pemain berbakat itu sangat-sangat sulit. Kalau sekarang udah ada data, ada statistik, ada analisis video, sampai teknologi yang bisa melihat potensi pemain sejak muda. Jadi pemain umur 17 tahun atau 18 tahun yang punya bakat luar biasa langsung diketahui oleh banyak klub. Dan ketika banyak klub mengincar satu pemain, harganya bisa jauh lebih naik. Jadi kalau ada yang bilang, pemain sekarang mahal banget ya, padahal belum sehebat Ronaldo. Ya emang benar sih, tapi klub sekarang nggak cuma membeli nama besar, mereka membeli kemungkinan, mereka membeli mimpi. Bagaimana kalau pemain ini 5 tahun lagi bisa jadi superstar? Pasti pihak klub bakalan untung banget dong. Jadi kesimpulannya, dulu 100 juta euro bisa mendapatkan pemain yang sudah menjadi legenda. Nah sekarang 100 juta euro bisa mendapatkan pemain yang mungkin akan menjadi legenda. Sepak bola dinamikanya sudah berubah. Harga pemain zaman sekarang bukan cuma tentang kemampuan saat ini, tapi tentang potensi, tentang umur, pasar, dan bisnis di baliknya. Nah, menurut kalian, apakah harga pemain zaman sekarang sudah kelewatan atau emang ini harga normal karena sepak bola sudah jauh lebih berkembang? Tulis pendapat kalian di komentar, jangan lupa like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan berita seru lainnya.